Shalom, selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, Jemaat Kekasih Kristus dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali melalui kanal YouTube Resort GKE Pulang Pisau bersama saya, Pendeta Santi Miawati, yang akan menyampaikan renungan harian bagi kita pada hari ini, Selasa 16 April tahun 2024, yang didasarkan pada kitab Hosea pasal 5 ayat 15 sampai dengan pasal 6 ayatnya yang ke-6, dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih karena Engkau telah bersama-sama dengan kami, menjaga, melindungi kami dalam tidur lelap kami pada malam hari ini, dan dibangunkan kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat yang berasal daripada-Mu untuk menjalani hari dengan segala aktivitas kami. Layakan kami untuk terus ada dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan, dan baiklah firman-Mu, pembelajaran yang menjadi renungan kami pada pagi hari ini menjadi suluh dan pelita, pedoman bagi langkah kaki karya kehidupan kami. Kami serahkan seluruh keberadaan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami hanya kepada-Mu. Dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak Saudara, Jemaat Kekasih Kristus, bagaimana kira-kira reaksi kita ketika satu ketika ada seseorang yang meminta maaf dengan kita dan berusaha menunjukkan bahwa ia akan melakukan kebaikan sebagai bentuk dari perwujudan maafnya. Namun ternyata kemudian kita menjumpai bahwa orang tersebut hanya berpura-pura. Ia tidak tulus meminta maaf. Perbuatan baiknya pun hanya sekedar kamuflase dari keadaan yang ditutupinya. Kalau demikian, tentu kita kecewa, atau bahkan mungkin kita marah, atau bahkan membuat kita menjauh, agar kita tidak lagi terhubung dengannya. Nah, Ibu Bapak Saudara, Jemaat Kekasih Kristus, pada pagi hari ini bagian Alkitab yang terdapat dalam Hosea pasal 5 ayat 15 sampai pasal 6 ayatnya yang ke-6 ini memberikan gambaran yang hampir serupa tentang situasi yang dialami oleh orang Israel. Dari judulnya saja kita sudah menemukan maksudnya, yaitu pertobatan yang pura-pura. Dan kali ini hubungannya terjadi antara orang-orang Israel sebagai satu pihak dan Allah sebagai pihak lainnya. Nah, kalau reaksi dari kita saja sebagai manusia yang terbatas ini, yang bisa saja juga melakukan kesalahan, masih bisa kecewa dan marah saat kita tahu orang yang meminta maaf dengan kita itu hanya pura-pura dan kebaikannya juga hanya sebuah kamuflase, maka gambaran ini akan membuat kita memahami dan menemukan kenapa Allah kemudian mengatakan bahwa Ia akan pergi pulang kembali ke tempatnya, seraya menunggu mereka berbalik dan mencari serta merindukannya. Karena apa, Ibu Bapak Saudara? Dalam kitab Hosea pasal 5 ayat 15 sampai pasal 6 yang kita baca dari ayat 1 sampai 6 ini memang berbicara mengenai konsep pertobatan yang benar dan yang dikehendaki oleh Tuhan bagi bangsa Israel.
Karena seharusnya sebagaimana tujuan dan arti katanya, pertobatan itu artinya berbalik kepada Tuhan. Jadi artinya orang yang hidup dalam pertobatan itu adalah orang yang ingin mengaku bersalah dengan penuh kesadaran dan penyesalan. Dan kemudian ketika ia mengaku bersalah dengan penuh kesadaran dan penyesalan, maka ia akan mencari wajahnya sampai mereka menemukannya. Dan ketika mereka menemukannya, mereka menunjukkan bahwa mereka memang sungguh-sungguh merindukan Dia dan ingin hidup dalam kasih, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Karena memang itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu pada hari ini, di perenungan dan pemaknaan dari pemberitaan firman Tuhan yang kita cermati, yang sudah kita baca, kita pun diajak untuk berada dalam proses itu, bahwa hendaknya ketika kita mengatakan bahwa kita bertobat, ketika kita mengatakan kita menyesali dosa dan pelanggaran yang telah melukai hati Tuhan, ketika kita mengatakan dan ketika kita ingin menunjukkan bahwa kita memang sungguh-sungguh ingin berbalik kepada Tuhan, maka hendaknya pertobatan itu adalah pertobatan yang kita lakukan dengan tulus. Pertobatan yang bukan pura-pura. Pertobatan yang tidak hanya sesaat. Pertobatan yang tidak hanya dilakukan oleh kita sewaktu-waktu ketika kita senang, ketika kita bisa, ketika kita merasa mudah, tapi kemudian kita berbalik lagi dari segala bentuk pertobatan kita, kembali kepada kehidupan kita yang lama hanya karena kita merasa itulah keadaan yang lebih menenangkan dan menyenangkan bagi kita. Karena jelas itu pasti akan melukai hati Tuhan. Dan hari ini, ketika kitab Hosea mengajak kita untuk merenungkan dan memaknai arti kata pertobatan itu, maka hendaknya setiap kita yang bersedia merenungkannya dan setiap kita yang bersedia untuk berada dalam proses pertobatan itu, walaupun mungkin bukan serta-merta kita mampu memelihara pertobatan itu dengan sebuah komitmen, keterbukaan atas teguran, dan hidup menurut firman Tuhan dengan lebih mudah, tapi yang pasti adalah ketika kita mau berada dalam pertobatan itu, maka kita berusaha berjuang untuk bertahan dalam komitmen yang kita nyatakan. Kita berusaha untuk terbuka atas setiap teguran. Kita berupaya untuk hidup menurut firman Tuhan. Dan juga mau melakukan segala sesuatu dengan kasih. Karena kasih yang kita kenal dari Tuhan adalah kasih yang sempurna. Bukan kasih yang dilakukan dengan setengah hati, bukan kasih yang kadang muncul, kadang hilang, bukan kasih yang hanya kita tujukan kepada orang-orang tertentu saja, tetapi sebagaimana kita telah diterima dengan segala keterbatasan kekurangan kita oleh Tuhan, maka disitulah kasih yang nyata. Kita upayakan, kita perjuangkan, dan kita selalu mau wujudkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Hal yang perlu kita pahami dan kita cermati adalah ketika kita hidup dalam pertobatan yang pura-pura, bukan tidak mungkin ketika akhirnya kita sadar, maka kesadaran kita menjadi kesadaran yang terlambat, dan pertobatan kita pun jadi pertobatan yang terlambat. Sebagaimana yang dikatakan dalam nas kita di bagian akhir bacaan kita, jangan seperti kabut yang tipis. Pertobatan kita seperti kabut yang tipis yang seketika hilang. Pertobatan kita hanya seperti embun
yang kemudian tiada lagi ketika pagi beranjak terang. Mari Ibu Bapa Saudara, jemaat kekasih Kristus dimanapun berada, masa Paskah kebangkitan Kristus, di mana di dalamnya kita belajar dari arti kehadiran Tuhan, arti dari kasih yang sempurna, arti dari pengorbanan Tuhan, arti dari keselamatan yang Tuhan kehendaki menjadi bagian kita. Mari kita bersedia pula untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan, berani berhadapan dengan rupa-rupa tantangan dan godaan yang bisa saja berusaha untuk menjebak kita, menjauhkan kita dari kasih karunia-Nya, dan bahkan melemahkan iman kita hanya karena tekanan-tekanan kehidupan yang bisa saja mendera kita setiap saat, setiap waktu. Tapi mari kuat di dalam Tuhan. Mari kita bangun komitmen yang jelas dengan Tuhan, terbuka setiap terhadap perintah dan tegurannya, dan bersedia melakukan kehendak-Nya. Karena itulah pertobatan yang sejati, pertobatan yang benar, pertobatan yang dikehendaki oleh Allah. Selamat beraktivitas, terpujilah Tuhan, dan diberkatilah Ibu Bapa Saudara dimanapun berada, dengan segala tugas dan tanggung jawab yang dilakukan sepanjang hari ini. Di dalam segala rasa syukur, kita muliakan terus nama Tuhan melalui tutur kata, pikiran, dan perbuatan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu. Kembali kami berserah diri, berserah penuh kepada Tuhan, agar hari ini menjadi hari yang meneguhkan di dalam setiap tindakan nyata karya kehidupan kami, dalam segala perjalanan hari-hari, dalam tugas pekerjaan dan tanggung jawab yang kami lakukan. Aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan jiwa, raga, jasmani, rohani, dan berikan kemampuan bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu dengan setia, patuh, dan taat kepada-Mu. Dan bagi semua jemaat Tuhan dimanapun berada, kami serahkan kehidupan mereka dengan rupa-rupa kondisi dan keadaan, situasi yang mereka jalani dan mereka cermati serta mereka hadapi. Pun bagi jemaat kami yang berada di lingkungan pelayanan Gereja Talitakum Sakakajang, para pekerja Tuhan, Tuhan pakai untuk menunaikan tugas tanggung jawab pelayanan. Dalam hikmat Tuhan, diberkati segala penyampaian dan pemberitaan firman Tuhan, pendampingan bagi jemaat, dan seluruh kehidupan jemaat-Mu diberkati dalam setiap pekerjaan, usaha, dan tanggung jawab. Ketika banyak hal yang bisa saja menjadi tantangan dan godaan, maka mampukan kami terus kuat di dalam Tuhan, dan firman-Mu menjadi pelita yang akan menerangi jalan kami. Kaki dan langkah kehidupan kami terus tegak, berada pada koridor kebenaran Tuhan, yang tidak akan Tuhan biarkan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi akan terus terarah kepada-Mu. Terima kasih Bapa, bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan, bagi yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan dan kelegaan. Dan bagi setiap kami yang terus membangun pengharapan di dalam Tuhan, pakai kami menurut kehendak-Mu, dengan apa yang telah Tuhan karuniakan, dan mampukan kami mengelola kehidupan sebagai sebuah tanggung jawab, dengan apa dan dengan segala yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami, inilah syafaat kami, dan biarlah segala hal yang akan kami perjuangkan untuk meraih masa depan hidup kami dapat kami raih hanya bersama-sama dengan Tuhan, untuk terus menyatakan kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada, di dalam dan di luar jemaat. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami yang kami alaskan dalam doa bersama kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara Jemaat, kekasih Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.